Halo semuanya, sering dengar istilah mata malas? Bukan, ini bukan soal si kecil yang ogah-ogahan bangun pagi ya. Ini tuh kondisi medis serius yang diam-diam bisa mencuri masa depan penglihatan anak kita. Namanya amblyopia, dan yuk kita kenalan lebih jauh sama musuh dalam selimut yang satu ini. Nah, pertanyaan ini mungkin agak bikin kaget ya. Kita lihat anak kita sehat-sehat aja, lincah, main kesana kemari. Tapi apa kita yakin penglihatannya juga aman 100%? Soalnya bisa jadi loh, ada satu matanya yang diam-diam tertinggal dan nggak berkembang sempurna. Yang paling bikin repot tuh, si kecil nggak bakal ngeluh apa-apa. Dan kita sebagai orang tua sering banget nggak sadar. Oke deh, kita langsung mulai aja misi penyelamatan kita. Anggap aja beberapa menit ke depan ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Mulai dari apa itu mata malas, kok bisa sih terjadi, dan yang paling penting, kita sebagai orang tua bisa ngapain aja. Siap? Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama tersangka utamanya. Kenapa sih saya sebut pencuri? Soalnya amblyopia atau si mata malas ini datangnya itu tanpa permisi. Nggak ada gejala yang jelas, tapi diam-diam dia ngambil sesuatu yang paling berharga buat anak kita. Nah, ini dia nih yang sering bikin salah kaprah. Kalau kita lihat langsung, bola matanya itu kelihatan normal banget, sehat, nggak ada yang aneh sama sekali. Tapi, faktanya kemampuan melihat di mata itu turun drastis. Bahkan, kalaupun dikasih kacamata dengan ukuran paling pas sekalipun, penglihatannya tetap buram. Aneh kan? Dan jangan kira ini kasus yang langka ya. Diperkirakan 1 dari 20 anak itu mengalaminya. Coba dibayangin, dalam satu kelas TK atau SD, kemungkinan besar ada satu anak yang diam-diam lagi berjuang sama mata malasnya. Jadi ini umum banget, tapi sayangnya sering banget luput dari perhatian kita. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan utamanya. Kok bisa sih mata yang kelihatannya sehat walafiat malah jadi malas? Jawabannya ternyata ada di otak. Biar gampang ngertinya kita pakai perumpamaan sederhana aja ya. Gini deh, bayangin kedua mata kita itu kayak dua kamera yang lagi merekam pemandangan di depan kita. Nah, otak kita itu tugasnya kayak ruang kontrol atau TV canggih yang nerima sinyal dari dua kamera itu terus ngegabungin jadi satu gambar yang tajam dan punya efek 3 dimensi. Terus gimana ceritanya kalau salah satu kamera ini gambarnya buram atau mungkin miring, nggak sinkron sama kamera satunya? Nah, otak kita ini kan cerdas. Supaya kita nggak pusing lihat gambar jadi double atau aneh, otak bakal pilih kasih. Dia bakal lebih milih gambar yang jernih dari kamera yang bagus dan mulai cuekin gambar yang jelek. Dan disinilah masalah besarnya dimulai. Karena dicuekin terus-terusan, jalur komunikasi dari kamera yang gambarnya jelek tadi ke otak jadi nggak terlatih. Ibaratnya kabel sinyalnya jadi kendor, bahkan lama-lama kayak sengaja diputus sama otak. Hasilnya apa? Ya mata itu nggak pernah belajar untuk melihat dengan tajam. Itulah yang kita sebut sebagai mata malas. Jadi, apa aja sih yang bikin gambar dari salah satu kamera kita jadi jelek di mata otak? Umumnya ada 3 biang keladi utamanya. Yuk kita kenali satu persatu. Oke, biang keladi pertama yang paling gampang kita kenali itu mata juling. Ya kan? Posisinya nggak sejajar, jadi otak itu bingung, pusing, karena dapat 2 gambar yang beda. Terus yang kedua, kelainan refraksi. Bahasa gampangnya, ukuran kacamata yang jomplang banget. Misalnya nih, mata kanan -1. Mata kirinya -5. Jauh banget kan bedanya? Atau bisa juga dua-duanya minusnya tinggi banget. Nah, otak kita kan pintar, otomatis dia milih gambar yang paling jelas. Yang terakhir, dan ini yang paling harus diwaspadai, itu ada penghalang fisik. Contohnya kayak katarak kongenital pada bayi, atau kelopak mata yang turun sampai nutupin pupil. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Mata malas ini sangat bisa diobati dan penglihatannya bisa diselamatkan. Kuncinya cuma satu, deteksi dan penanganan sedini mungkin. Sekarang kita masuk ke bagian misi penyelamatannya. Jadi prinsip pengobatannya itu ada 2 langkah. Langkah pertama, beresin dulu akar masalahnya. Kalau memang butuh kacamata, ya pakai kacamata. Kalau ada katarak, ya harus dioperasi. Nah, setelah akar masalahnya beres, baru kita masuk langkah kedua. Kita paksa otak untuk mulai melirik dan memakai lagi mata yang selama ini dia abaikan. Nah, cara memaksa otak yang paling umum dan efektif itu adalah dengan menutup mata yang bagus. Terapinya disebut terapi oklusi atau patching. Sejujurnya, ini adalah PR terbesar buat orang tua dan juga anak. Coba deh bayangin, si kecil dipaksa melihat dunia cuma pakai mata yang paling buram. Jelas gak nyaman banget kan? Tapi jangan khawatir,
Ada jurus-jurus jitunya. Pertama, buat ini jadi rutinitas yang konsisten. Pakai timer, jadi anak tahu kapan latihannya selesai dan dia boleh lepas sendiri. Bisa juga bikin sistem hadiah, kayak kasih stiker bintang setiap berhasil. Dan yang paling ampuh, alihkan perhatiannya. Ajak dia melakukan aktivitas favoritnya pas lagi pakai penutup mata. Misalnya mewarnai, main Lego, atau bahkan main game di tablet. Saat itulah, mata malesnya benar-benar dipaksa untuk kerja keras. Cara kita ngobrol ke anak juga ngaruh banget loh. Jangan bilang, mata yang jelek ditutup ya. Aduh, jangan. Coba deh ganti kalimatnya jadi, yuk kita tidurin dulu mata yang pinter, biar mata yang males ini mau berlatih, biar jadi kuat juga. Nah, dengan begitu, ini bukan lagi paksaan, tapi jadi sebuah permainan yang seru. Nah, yang perlu diingat, semua terapi ini harus wajib di bawah pengawasan dokter mata. Jadi kapan sih kita harus mulai curiga dan buru-buru bawa anak periksa? Tolong dicatat ya, ini tanda-tandanya. Ini semua adalah lampu merah. Kalau mata anak kelihatannya juling, meskipun cuma sesekali pas dia lagi capek. Kalau dia nonton TV, kepalanya miring-miring terus. Sering memicingkan mata atau nutup sebelah mata. Terus kalau dia kelihatan kikuk, sering kesandung, atau susah banget nangkep bola. Dan satu lagi yang penting banget, kalau di keluarga ada riwayat mata juling atau mata malas, kita harus ekstra waspada. Tapi pesan yang paling penting dari semua ini adalah jangan pernah menunggu gejala muncul. Kenapa? Karena seringnya mata malas itu nggak kelihatan gejalanya sama sekali. Makanya screening atau pemeriksaan mata rutin untuk semua anak sebelum masuk sekolah, idealnya di usia 3-5 tahun, itu hukumnya wajib. Oke, kita udah sampai di bagian akhir misi kita nih. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus repot ini ngurusin mata malas? Jawabannya sederhana, karena ini menyangkut masa depan penglihatan anak kita untuk seumur hidupnya. Bedanya itu jauh banget, kayak langit dan bumi. Kalau dibiarkan, penglihatan anak bisa rusak secara permanen. Ini bisa membatasi pilihan cita-citanya nanti loh. Mungkin dia nggak bisa jadi pilot, dokter bedah, atau profesi lain yang butuh penglihatan 3 dimensi yang sempurna. Tapi, dengan terapi yang tepat waktu, peluang dia untuk punya penglihatan normal itu besar sekali. Kenapa sih harus cepat-cepat? Karena otak anak itu punya yang namanya jendela emas atau golden period untuk perkembangan penglihatan. Koneksi antara mata dan otak itu paling lentur, paling gampang diperbaiki sebelum anak berusia 7 atau 8 tahun. Kalau sudah lewat dari masa emas itu, pengobatannya jadi jauh lebih susah dan hasilnya mungkin nggak akan bisa maksimal lagi. Jadi, deteksi dini itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Ini adalah kesempatan kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di sekitar anak untuk jadi pahlawan bagi mata mereka. Untuk memastikan mereka bisa melihat dunia dan semua keindahannya dengan jelas. Ingat ya, penurunan penglihatan permanen akibat mata malas itu 100% bisa dicegah. Kuncinya ada di tangan kita semua, orang tua, kakek nenek, guru di sekolah. Jadi yuk kenali tandanya, jangan tunda pemeriksaan mata, dan tolong bagikan informasi penting ini ke semua orang yang Anda kenal yang punya anak kecil. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat ya.